Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau membangun dunia dan manusia di atas Yesus Adam baru. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan daya, pengharapan, dan semangat baru. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada saat kita mengendarai kendaraan di jalan raya, misalnya naik motor atau mobil, kita diajak tidak hanya harus setia menaati peraturan lalu lintas, tetapi juga menjaga diri untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Sebab kadang-kadang tiba-tiba ada kendaraan lain yang menyelonong atau ada hal yang mengagetkan kita. Jika jalanan padat, kita harus berhati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika jalan berlubang-lubang atau sempit, kita diajak untuk berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, agar kita tidak jatuh atau menabrak orang lain, yang pada akhirnya mendatangkan kesusahan baik untuk orang yang kita tabrak maupun diri kita sendiri. Kesetiaan dan sikap waspada atau berjaga-jaga tidak saja dalam hal lahiriah, tetapi juga dalam hal rohani. Gereja mengajak kita untuk memiliki sikap waspada dan berjaga-jaga dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, Yesus mengingatkan kita, "Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Seperti halnya kalau kita berkendara, sikap waspada dan berjaga-jaga menjadi sarana untuk membantu kita fokus
dan tidak kehilangan arah. Sepanjang hidup kita diajak mempersiapkan diri guna menyambut kedatangan anak Allah, anak manusia. Bacaan Injil hari ini mengajak kita menyambut Tuhan dalam konteks kedatangannya yang kedua. Kapan Tuhan datang? Tidak ada yang mengetahuinya. Tuhan memberikan gambaran kedatangannya melalui perumpamaan seorang tuan yang pulang dari pesta perkawinan dan mendapati para hambanya berjaga-jaga. Dalam konteks hari penghakiman bagi seluruh manusia, karena kedatangan anak manusia itu tak tentu waktunya, maka Yesus pun mengingatkan kita berhati-hati, waspada, dan berjaga-jaga, seperti seorang hamba yang menunggu tuannya pulang. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, inti sabda Tuhan hari ini adalah ajakan bagaimana kita membangun kesetiaan iman yang penuh tanggung jawab untuk menyambut kedatangannya. Kita adalah hamba Tuhan yang diserai tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas dan panggilan kita. Kita adalah murid-murid Kristus yang telah dipanggil dan diutus untuk bekerja di kebun anggurnya sesuai dengan apa yang kita gulati. Tugas kita adalah menjaga kesetiaan iman, bukan hanya dalam mempertahankan, melainkan juga mengembangkan, sehingga pada saat Tuhan datang, kita mampu memberi kembali harta milik Tuhan itu dengan hasil melimpah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup yang kita jalani di dunia ini hanyalah sementara. Hal yang sementara itu pun ditandai dengan ketidakpastian, yaitu kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Maka sikap apa yang harus kita bangun? Yakinlah bahwa hidup kita ini hanya sementara, dan dalam hal yang sementara ini kita harus berbahagia dan menjadi berkat. Kita hendaknya menyambut dan bertemu dengan siapapun atau menghadapi situasi apapun dengan kesadaran bahwa hari ini adalah hari yang terbaik dan harus berbuat yang terbaik. Tuhan memberikan kebahagiaan dalam hati, sikap, dan perbuatan kita. Kebahagiaan juga ada pada orang lain dan pada situasi yang sulit. Kita dipanggil untuk menjadi setia. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya yang tangguh. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi orang yang terbaik, orang yang terhebat dalam hidup, tetapi kita dipanggil untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama dalam menjalani kehidupan beriman kita sebagai murid-murid Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu marilah kita terus berlangkah maju bersama. Kita terus berjuang memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama lewat pengabdian kita masing-masing, lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Semoga dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama, kita semakin menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang pada akhirnya layak untuk menikmati hidup berbahagia bersama dengan Dia. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.